Hidup ini berat bro, apalagi di umur 20-an. Itu menurut temen gue yang udah ngelewatin usia 20-an. Dia bilang, masalah gak lagi datang satu persatu, tapi sekaligus di waktu yang bersamaan. Masalah kerjaan belum selesai, datang masalah keluarga. Masalah keluarga semakin parah, masalah kerjaan malah bertambah. Dia bilang, itulah realita hidup anak muda yang beranjak dewasa. Teman gue ini pernah cerita bahwa titik terendah dalam hidupnya terjadi di umur 20-an. Katanya, dulu dia selalu bangun siang. Dia gak mengerjakan skripsi selama setahun. Dia sering main game sampai subuh. Dia berantem sama orang tua setiap hari. Dan pada suatu hari, dia merasa jadi orang yang gak berguna. Katanya, dia gak tahu hidupnya mau dibawa kemana bro. Dan dia bilang, yang menyelamatkan dirinya dari masa kelam itu cuma buku. Karena buku, dia berhasil meninggalkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan baik. Berkat buku, dia mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan berkat buku, dia menjadi paham dengan tujuan hidupnya. Dan waktu itu, dia ngasih saran ke gue. Dia bilang, jika sekarang hidup lo sedang berantakan dan lo ingin memperbaikinya sekarang juga, lo harus baca buku ini. Kira-kira begitu. Setelah gue baca semua buku-buku rekomendasinya, gue rasa menurut gue lo juga harus baca buku ini bro. Ada 7 rekomendasi buku yang bakal gue share buat lo. Jadi stay tune bro. Oke, kita masuk ke buku yang pertama, yaitu buku The Obstacle is the Why, karya Ryan Holiday. Buku ini gak hanya mengajarkan cara menghadapi masalah, tapi juga cara menemukan manfaat dalam masalah itu. Walaupun penulisnya mengambil inspirasi dari filosofi Stoicism yang umurnya sudah ribuan tahun, buku ini sama sekali gak membingungkan. Tulisannya singkat, padat dan jelas. Dan banyak sekali cerita dari tokoh-tokoh ternama yang bisa dijadikan sebagai pelajaran praktis yang bisa langsung dicoba sekarang juga. Buku ini tuh membuat gue nyaman berteman dengan masalah. Masalah yang sampai mati bakalan selalu ada. Gue gak lagi mengeluh apalagi emosi ketika menghadapi kesulitan. Gue gak lagi protes sama Tuhan, kenapa harus gue? Gue hadapi masalah itu dengan santai, lalu gue ambil manfaatnya. Oke, kita masuk ke buku yang kedua, yaitu Flow, The Psychology of Optimal Experience. Lu pernah nggak mengerjakan sesuatu sambil lupa waktu? Atau membaca buku selama berjam-jam tapi rasanya baru 15 menit? Nah, itu namanya flow bro. Flow atau kondisi ketika manusia tenggelam dalam sebuah kegiatan ternyata merupakan definisi kebahagiaan yang selama ini gue cari. Makanya disebut optimal experience. Kegiatannya seperti apa, itu dijelaskan secara menyeluruh dalam buku ini. Jadi jangan khawatir bro. Yang pasti, gue jadi lebih semangat bekerja setelah membaca buku ini. Karena akhirnya gue paham bahwa kebahagiaan gak datang dari momen pasif seperti tiduran santai, tapi dari kegiatan aktif yang menantang. Buku selanjutnya, 12 Rules for Life, karya Jordan Peterson. Hidup ini penuh dengan kekacauan, atau yang disebut chaos oleh penulisnya. Tragedi bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Dalam buku ini, Jordan Peterson, seorang dosen dan psikolog di bidang klinis, memberikan kepada kita 12 saran untuk menghadapi kekacauan hidup. 12 saran yang jika kita ikuti membuat hidup lebih bermakna. Dia nggak pernah menyuruh kita untuk mencari kebahagiaan, tapi selalu mencari makna atau meaning. Memang buku ini berat, karena tebal dan sulit dicerna. Tapi saran yang ada seperti tentu itu sangat worth it untuk dipahami. Buku selanjutnya adalah buku Atomic Habit, karya dari James Clear. Jika lo berpikir bahwa lo harus melakukan sesuatu yang besar untuk mengubah hidup lo salah bro. Hidup gak ditentukan oleh keputusan dan tindakan besar yang kita ambil sesekali, tapi oleh keputusan dan tindakan kecil yang kita ambil berkali-kali. Berhasil atau tidaknya seseorang, itu ditentukan oleh kebiasaannya. Segala pertanyaan yang lo punya tentang cara menghentikan kebiasaan buruk dan cara memulai kebiasaan baik, semuanya terjawab sempurna dalam buku ini bro. Ini buku buat lo yang sedang mencari pencerahan tentang habit. Buku selanjutnya adalah buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday. Selama hampir 4 tahun membaca buku non-fiksi, gue belum pernah menemukan buku yang mengajarkan kerendahan hati.
kebanyakan hanya fokus pada kesuksesan terutama secara materi. Dalam buku ini, Ryan Holiday menjelaskan bahwa egois alias mementingkan diri sendiri menghalangi kita dari keberhasilan yang kita inginkan. Dan katanya, kesombongan ini berbahaya tidak hanya untuk orang yang sudah sukses, tapi juga untuk orang yang sedang gagal. Jujur, gue bersyukur banget sempat baca buku ini. Karena dalam buku ini banyak sekali cerita tentang mereka yang hancur karena kesombongannya sendiri. Buku selanjutnya buku Mindset karya Carol Dweck. Carol Dweck sudah meneliti mindset sejak lama. Menurutnya, manusia punya dua mindset, fixed mindset dan growth mindset. Dan sesuai namanya, fixed mindset berarti percaya bahwa kemampuan manusia nggak bisa dirubah. Dan growth mindset atau pola pikir yang berkembang berarti percaya dan menganggap bahwa keberhasilan dan kemampuan seseorang bisa berkembang melalui waktu, usaha, dan ketekunan. Dengan bekal penelitian dan cerita, Carol Dweck mengajak pembacanya menyaksikan sendiri bahaya fixed mindset dalam kehidupan sehari-hari. Dan di ujung buku ini, ia menjelaskan cara menumbuhkan growth mindset. Kalau menurut lo mindset atau cara berpikir itu nggak penting untuk mencapai keberhasilan, siap-siap lo akan ditampar oleh buku ini, bro. Kita masuk ke buku yang terakhir, yaitu buku Lost Connection. Buku ini sengaja gue sebutin terakhir karena ini buku yang paling penting untuk dibaca di umur 20-an. Gue punya 1-2 teman yang kondisi mentalnya mengkhawatirkan. Ada yang terang-terangan mengaku depresi, ada juga yang seakan-akan menyisipkan permintaan tolong dalam updatean media sosialnya. Yang pasti, mereka semua sedang berjuang. Kalau lo juga merasakan itu, jangan khawatir bro. Buku ini akan membantu lo. Depresi terjadi bukan karena ada kelainan pada otak, tapi karena ada kebutuhan mendasar yang nggak terpenuhi. Contohnya nih, depresi terjadi ketika manusia terhalang dari pekerjaan yang bermakna. Depresi juga muncul ketika manusia terisolasi dari hubungan erat dengan manusia lainnya. Dan itu baru 2 contoh bro. Masih ada banyak contoh lainnya. Jika lo ingin tahu penyebab depresi dan cara menyembuhkannya, maka buku ini adalah jawabannya bro. Nah, gimana menurut lo bro? Jika lo pernah baca salah satu buku yang gue bahas tadi, coba deh share pengalaman lo di kolom komentar bro. Dan jika menurut lo video ini bermanfaat, jangan lupa buat like video ini, subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video seru berikutnya. Sekian dari gue, tetap positif dan semoga bermanfaat bro.